Mengapa hari ini dunia tidak kekurangan pemimpin, tetapi justru kekurangan keteladanan? Setiap orang dapat menjadi pemimpin, namun tidak semua mampu tetap berjalan dengan baik ketika kita harus memimpin di tengah tekanan mengambil keputusan, di tengah keraguan, dan tetap rendah hati walaupun di tengah keberhasilan. Nama saya Fikran Nugraha, SPD MPD GR. Saya sekarang bertugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan di SMA Kristen Elim di Kota Makassar. Melalui kesempatan kali ini, saya akan memberikan pandangan terhadap konteks kepemimpinan yang berorientasi kepada pendidikan Kristen yang komunikatif, inspiratif, dan profesional untuk membangun penata layanan. Dengan judul Kepemimpinan yang Berlandaskan Pelayanan. Memulai hal tersebut, ada sebuah pertanyaan. What makes a good leader? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, saya memberikan 3 poin yang perlu kita pahami dalam membangun kepemimpinan yang baik. Poin yang pertama, teladan. Krisis terbesar dalam konteks leadership hari ini adalah bukan kurangnya potensi, namun kurangnya teladan. Kenapa seperti itu? Di tengah era disrupsi informasi digital saat ini, kita terus disuguhi dengan kompleksitas model kehidupan yang berorientasi kepada popularitas, pencapaian diri, dan nilai-nilai humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala-galanya. Akibatnya, standar moral dan spiritual perlahan mulai kabur, sehingga figur Kristus sebagai teladan utama sering kali terlupakan. Padahal dunia hari ini tidak kekurangan pemimpin, tetapi kekurangan pemimpin yang hidupnya menjadi teladan seperti Kristus. Poin yang kedua yaitu pondasi. Leadership bukan soal posisi, tapi soal pondasi. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6-7 dikatakan, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya." Dan ayat yang ke-7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Tentunya, dengan pondasi proses yang benar, maka pengaruh dari kepemimpinan tersebut akan lahir dengan sendirinya. Namun harus tetap diingat, pondasinya adalah Kristus itu sendiri. Dan yang ketiga, yang jarang orang sadari, yaitu service culture, atau budaya saling melayani. Tanpa hal ini, maka pola kepemimpinan akan hilang arah. Karena sejatinya, kepemimpinan besar lahir dari hati yang mau melayani, bukan sekedar ingin dilayani. Namun, yang menjadi tantangan hari-hari ini adalah, yang pertama, resilient, atau kurang sabar terhadap suatu proses yang dijalani. Saya mengilustrasikan dengan satu cerita, ada seorang anak kecil yang sangat suka sekali bermain di satu taman, dan anak tersebut setiap hari dia bermain di taman tersebut. Lalu dia melihat ada satu kepompong yang melekat di satu pohon, dan dia penasaran ada apa di balik kepompong tersebut. Anak itu menengadah ke kepompong tersebut, dan dia melihat satu makhluk yang sangat indah, yang sangat cantik, yang sangat menarik perhatiannya. Dan anak itu begitu tidak sabar dengan makhluk yang ada di dalam kepompong itu. Karena tidak sabar, anak itu kembali ke rumah dan dia mengambil satu gunting, kembali ke taman tersebut, dan kepompong itu anak tersebut gunting supaya satu makhluk itu bisa keluar. Dan benar, keluarlah satu makhluk kupu-kupu yang sangat indah, dan anak tersebut tercengang dengan keindahan sayapnya. Namun apa yang terjadi? Kupu-kupu itu bisa keluar dengan baik, namun dia tidak bisa terbang. Begitupun juga dengan kepemimpinan. Jika kepemimpinan itu lahir dari proses yang tidak sempurna, maka sama halnya seperti kupu-kupu yang dipaksa terbang namun belum waktunya. Begitu juga kepemimpinan. Jika lahir dari proses yang instan, maka kepemimpinan itu akan rapuh ketika menghadapi tekanan. Yang kedua, pengaruh dunia yang negatif, atau biasa kita tidak bisa move on dari label di masa lalu, kesalahan-kesalahan yang menghantui di masa lalu. Salah satu tantangan generasi hari ini adalah dunia membentuk nilai diri berdasarkan pencapaian-pencapaian popularitas. Akibatnya, ketika gagal, banyak orang yang merasa hidupnya tidak lagi berharga. Banyak yang ingin bangkit, tetapi masih terikat oleh label masa lalu. Kadang kita tidak tahan terhadap label kegagalan di masa lalu. Namun jika kita sadari bahwa sesungguhnya seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, sesungguhnya ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu,
dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Artinya masa lalu tidak menentukan masa depan ketika seseorang hidup di dalam Tuhan. Dan poin penutup untuk merangkum apa yang menjadi kesimpulan saya adalah, yang pertama, setiap orang dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Mulailah menata kepemimpinan dari lingkungan yang kecil, sekolah, keluarga, gereja, ataupun komunitas. Kadang melalui hal yang sederhana, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan Tuhan seringkali memakai hal yang dianggap kecil oleh manusia untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti contoh, tongkat di tangan Musa dapat membelah lautan. 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Batu kali di tangan Daud dapat mengalahkan Goliat yang raksasa dengan pedang. Bukan soal apa yang dilihat manusia, tetapi siapa yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan terakhir, bersandar pada Tuhan dalam setiap langkah kepemimpinan. Menutup hal ini, saya mengilustrasikan dalam satu cerita. Ada seorang anak kecil yang sedang bermain di lapangan sekolah. Dan dari kejauhan, ia melihat ke langit. Terlihat sebuah pesawat yang sedang terbang melintasi langit. Lalu ketika anak tersebut pulang ke rumah, dia menceritakan hal tersebut kepada ayahnya. Dia mengatakan, "Ayah, aku melihat tadi ketika aku bermain di sekolah, sebuah pesawat di langit. Ternyata pesawat itu sangat kecil ya. Bahkan tubuhku ini lebih besar daripada pesawat itu." Ayahnya pun tersenyum, dan satu ketika ayahnya membawa anak tersebut ke satu bandara dan memperlihatkan ukuran pesawat sesungguhnya. Anaknya tersebut tercengang dengan betapa besar ukuran pesawat itu sesungguhnya. Lalu ayahnya berkata, "Nak, kamu melihat ukuran pesawat itu kecil karena kamu melihatnya dari kejauhan. Semakin kamu dekat dengan pesawat itu, maka pesawat itu akan semakin besar." Cerita tersebut dapat kita tarik kepada kehidupan kepemimpinan Kristen. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan dan kasih Tuhan sungguh kita akan rasakan dalam kehidupan kita. Demikian, selamat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.